wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi kedua tentang kaidah fikih. Apa arti dari kaidah fikih? Kaidah fikih berasal dari dua kata, yaitu kaidah dan fiqh. Kaidah terdiri kaidah yang kata mufrad dan jamaknya qawaid berarti dasar ataupun asas. Sedangkan fikih sebagaimana kita tahu artinya adalah secara lughatan al-fahmu, secara bahasa artinya adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah atau syariat al-ilm bi ahkam syariah al-amaliyah al-mustanbitah min adillati tafsiliyah. Bahwasanya secara istilah adalah ilmu mengetahui tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang dilakukan oleh mukallaf berdasarkan pada sumber-sumber yang ada yang diambil secara terperinci dari Al-Quran ataupun dengan hadis. Sedangkan secara satu kesatuan makna dari kaidah fikih ini menurut Dr. Mustafa Ahmad Zarqo adalah usulun fikhiyah kulliyah fi nususin muzazah usturiyah tatmanu ahkaman tasyri'iyah amatan bil hawadis allati tadkhulu tahta mawdu'ihah. Yang artinya yang dibahas dalam kaidah fikih adalah dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syarak atau berkaitan dengan hukum syarak yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks undang-undang yang ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa-peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Artinya apa? Kaidah-kaidah fikih ini sifatnya umum yang bisa kita terapkan pada permasalahan-permasalahan yang masuk di dalam subtema ataupun submateri dari kaidah fikih ini. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, kita akan lihat apakah permasalahan ini termasuk pada salah satu kaidah fikih ataupun tidak. Ketika itu termasuk salah satu dari bagian ataupun dari tema kaidah fikih, maka kita bisa menerapkan kaidah fikih tersebut. Kaidah fikih yang paling pokok ataupun yang dalam mata 5 kaidah besar yang harus kita ketahui dalam kaidah fikih adalah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidnya, yaitu segala perbuatan itu tergantung ataupun hitung berdasarkan niatnya. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyak, suatu keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Dan yang ketiga adalah al-masyaqqah tatlib taysir, kesyukuran, ketika ada kesyukuran akan menimbulkan adanya kemudahan. Yang keempat ad-daruru yuzal, kemudorotan ataupun hal-hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Dan yang kelima adalah al-adah muhakkamah, atau kebiasaan atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang kaidah al-umur bimaqasidiyah, atau segala sesuatu berdasarkan pada niatnya. Kaidah ini berdasarkan pada hadis Nabi riwayat dari Umar bin Khattab, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu dihitung berdasarkan niatnya, dan bagi seseorang hanyalah apa yang dia niati. Jadi apa yang didapat oleh seseorang berdasarkan apa yang dia niatkan. Sehingga dari sini kita akan ketahui bahwasanya apa fungsi dari niat. Fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Apakah yang kita lakukan ini sebagai ibadah atau yang kita lakukan ini adalah istiadat. Kalau yang kita lakukan ini ibadah, apakah ini ibadah wajib atau ibadah sunnah. Yang kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan ataupun kejahatan. Kenapa? Karena dihitung berdasarkan niatnya. Bisa jadi yang kita lakukan baik, tapi niatnya buruk, maka masuk dalam kategori keburukan. Nah, karena di hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukannya, maka akan terhitung 10 kebaikan. Tapi kalau orang yang melakukan atau berniat melakukan kejelekan, maka tidak akan dihitung sampai dia melakukan kejelekan tadi. Yang ketiga, fungsi dari niat adalah untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah, dan untuk membedakan tadi antara wajib dan sunnah. Apakah sholat 2 rakaat yang kita lakukan ini adalah sholat sunnah ataupun sholat wajib. Itu fungsi dari niat. Nah, dari kaidah ini muncul beberapa kaidah turunan. Di antaranya adalah la sawaba illa binniyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Jadi kalau kita melakukan ibadah ataupun melakukan perbuatan ini terhitung pahala atau tidak kalau kita niatnya untuk beribadah. Kalau kita tidak niatkan untuk beribadah, maka tidak terhitung pahala. Yang kedua, la sawaba wala iqaba illa binniyah. Nah, sama dengan yang pertama. Yang kedua ini ditegaskan bahwa tidak ada pahala, tidak ada balasan kecuali jika ada niatnya. Yang ketiga,
Al-ibra fil uqud lil ma'ani wal maqasid lil mabani wal alfat. Bahwasanya tolak ukur pada suatu transaksi itu dilihat dari tujuannya, bukan dari bentuk lafaz akadnya. Jadi contoh misalkan saya berkata, saya hibahkan handphone ini kepada Anda dengan harga 1 juta. Lafaz yang digunakan adalah hibah, hadiah. Namun karena ada harga, maka transaksi dalam akad ini tidak menggunakan akad hibah, tetapi menggunakan akad jual beli karena menggunakan harga. Sama juga misalkan saya mengatakan saya pinjamkan motor ini kepada Anda 100.000 per minggu. Ucapannya pinjam, tapi realitanya adalah disewakan dengan biaya sewa 100.000 per minggu. Yang keempat, mayushtaratu fihi ta'yin fal khata' fihi mubtil. Sesuatu yang disyaratkan untuk menyatakan niat, maka kalau salah dalam pengucapannya maka batal. Sebagai contoh, ketika kita sholat kita harus menyebutkan ini kita sholatnya niat sholat apa? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau subuh, dan juga menyebutkan rakaatnya. Kalau kita salah dalam pengucapan, misalkan kita sholat duhur, tapi salah dalam mengucapkan sholat asar, maka otomatis sholatnya batal, harus diulangi. Kita sholat duhur, tetapi salah menyebutkan jumlah rakaatnya, yang harusnya 4 rakaat menjadi rakaat salah, harus diulangi sholatnya. Kaidah yang berikutnya itu adalah al-yaqinu la yuzalu bisak, bahwasanya keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Dasarnya di sini adalah di surat Al-Quran surat Yunus, wa may yattabi aktsaruhum illa dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Yang artinya bahwa kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka atau dugaan saja. Sesungguhnya prasangka atau dugaan tidak sedikit pun berguna menyangkut kebenaran. Dalam artian yang berguna pada suatu hal yang bersifatnya yakin ataupun pasti. Nah, dasarnya juga disebutkan dalam hadis lain yang disebutkan idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Jadi kalau misalkan kita sedang i'tikaf, kita sedang berada di masjid, kemudian kita ada iskal, kita ragu apakah ada masalah dengan perut kita, apakah kita kentut atau tidak, maka yang bentuk keyakinan yang memastikan kita kentut atau tidak apa? Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Dia tidak boleh keluar dari masjid, tidak boleh membatalkan i'tikafnya, tidak boleh membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau menemukan bau. Bahkan suara atau bau ini adalah bentuk keyakinan, bentuk kepastian bahwasanya dia kentut. Itu ya. Nah, yang ketiga, dasarnya adalah hadis dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ambil yang pasti dan tinggalkan hal yang meragukan. Turunan dari kaidah ini ada beberapa kaidah turunan sebagaimana yang tadi ya. Kaidah pertama yaitu kaidah turunan sebenarnya al-yaqinu yuzalu bil yakin mislih. Bahwasanya sesuatu hukum yang dibangun berdasarkan suatu keyakinan maka dibatalkan dengan keyakinan yang seimbang ataupun yang setara. Contoh, ketika kita masuk sholat, pasti kita yakin bahwa kita sudah wudhu. Kita tidak boleh membatalkan sholat kecuali kita menemukan keyakinan yang memastikan bahwasanya kita telah batal wudhu. Jadi seperti tadi contoh di hadis, itu kalau kita melihat mendengar suara ataupun mencium bau. Keyakinan yang pertama dibatalkan dengan keyakinan yang kedua. Sama juga halnya dengan kalau kita mengklaim barang milik orang lain. Barang ini secara hukum adalah milik orang tersebut atau orang lain yang kemudian kita datang mengklaim barang tadi itu adalah milik kita. Barang ini bisa berpindah dari orang pertama kepada kita kalau kita punya bukti kepemilikan. Nah, bukti kepemilikan ini adalah keyakinan yang kedua. Yang kedua, kaidah turunannya adalah al-aslu bara'atu dhimmah. Penerapan dari kaidah ini bahwasanya setiap orang itu terbebas dari tanggung jawab. Jadi kalau misalkan kita menuduh orang lain mempunyai utang, maka kita harus punya bukti bahwasanya dia pernah berutang. Kenapa? Karena keyakinan pertama bahwasanya setiap orang adalah bebas utang. Dia berutang kalau ada bukti bahwasanya dia utang.
Kaidah yang ketiga, aslu baqaun makana ala makana. Ini sebagaimana tadi saya contohkan, bahwasanya kepemilikan seseorang atas suatu barang itu sifatnya tetap sampai ada bukti bahwasanya dia telah menjual atau menghibahkan atau mewariskan atau mewakafkan barang tersebut. Sama juga kalau misalkan dia mengklaim bahwasanya barang ini tetap milik saya dan saya yang berhak menggunakan. Tetapi kalau dia menyewa, sudah ada transaksi sewa menyewa, maka barang tadi boleh digunakan oleh orang lain. Buktinya apa? Ada bukti transaksi sewa ini. Jadi ada keyakinan yang bahwasanya sifat kepemilikan itu tetap pada pemilik asal sampai ada keterangan atau transaksi yang menjelaskan adanya perpindahan kepemilikan. Oke, kaidah yang ketiga yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Ini berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Ataupun di hadis Nabi, ad-dinu yusrun wa habuddin ilallah al-khafiyah as-samaha. Agama itu mudah dan agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah, ataupun tidak menyulitkan. Di dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kemudahan setidaknya ada 7 macam. Ada bentuk 7 kesulitan yang diakui di dalam fikih. Apa saja? Perjalanan. Makanya di dalam, kalau kita dalam perjalanan boleh mengqashar ataupun menjamak sholat ataupun tidak berpuasa. Yang kedua, keadaan sakit. Ini bertambahnya bisa sholatnya dengan duduk ataupun dengan berbaring ataupun mengganti wudhu dengan tayamum, ataupun kalau puasa tidak berpuasa ketika dalam kondisi sakit. Keadaan terpaksa, yang mana di sini keadaan darurat yang terkait dengan kelangsungan hidupnya, maka boleh memakan sesuatu hal yang diharamkan ataupun hal yang dilarang, tapi dengan batasannya ataupun batasan sewajarnya. Yang keempat yaitu lupa. Misalnya seorang lupa makan atau minum pada waktu puasa ataupun lupa membayar, tidak diberi sanksi tetap. Ya, jadi kalau misalnya ada orang lupa makan atau lupa minum pada saat siang bulan puasa, maka puasanya tetap dilanjutkan. Yang penting bukan pura-pura lupa. Yang kelima, ketidaktahuan. Misalkan orang yang baru masuk Islam tidak tahu, kemudian makan dan makanan yang diharamkan, maka tidak dikenakan sanksi. Yang kelima, umumul balwa, ataupun membawa suatu kondisi yang tidak bisa dihindari oleh mayoritas masyarakat. Sebagaimana kalau yang dulu pada zaman Rasulullah itu sudah membaurnya jual beli salam. Nah, kalau sekarang mungkin sudah banyak praktek jual beli dropshipper. Maka di sini dropshipper hukumnya apa? Boleh, selama dropshipper ini bertanggung jawab untuk memastikan barang yang dijual kepada konsumen ini itu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Kalau tidak sesuai, maka dia harus wajib menggantinya. Yang ketujuh, bentuk kesulitan yang mendatang kemudian adalah kekurangmampuan bertindak hukum. Misalkan transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, ataupun orang gila, ataupun orang yang dalam keadaan mabuk, maka hukum transaksinya menggantung. Menggantung sampai kapan? Sampai ada izin dari wali. Nah, di antara kaidah turunan dari kaidah yang ketiga ini adalah ad-darurat tubihul mahdurat. Itu tadi, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang berikutnya ada yang kedua, al-hajah tanzil manzilatat darurah amatan kanat au khosatan. Kebutuhan ataupun hajat itu kadangkala bernaik posisinya menjadi darurat atau menjadi yang harus dilakukan, menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus. Contoh misalkan diterjemahkan atau ditafsirkannya Al-Quran dalam berbagai bahasa. Ya, ini untuk memudahkan orang-orang untuk memahami Al-Quran. Kaidah yang keempat yaitu ad-daruru yuzalu, ataupun kemudaratan harus dihilangkan. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Quran, wala tufsidu fil ardi, jangan menyebabkan kerusakan di bumi, ataupun hadis Nabi, la durara wala dirar, janganlah kita menyebabkan kemudaratan bagi orang lain, dan juga jangan kita menyebabkan kemudaratan bagi diri kita sendiri. Ada beberapa kaidah turunan dari kaidah yang keempat ini. Yang pertama adalah ma'ubi halid dururah biqadariyah. Apa? Segala sesuatu yang dibolehkan karena alasan darurat, maka dibolehkannya itu harus sesuai dengan kadar
daruratnya, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh melampaui batas. Kedua, majaza li udrin batala bisawali, sesuatu yang dibolehkan karena udur, maka hilang kebolehan yang tadi kalau udurnya hilang. Contoh tayamum tidak lagi diizinkan karena adanya air. Kalau nggak ada air maka boleh tayamum. Kalau sudah menemukan air maka tetap wajib wudhu. Kaidah berikutnya adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Suatu kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Jadi contoh misalkan kita dalam kondisi lapar, kemudian orang lain dalam kondisi lapar juga. Tapi orang yang kedua itu punya makanan. Kita nggak boleh ngambil makanan orang tadi untuk menutupi kemudorotan bagi diri kita, tapi kemudian kita menyebabkan kemudorotan bagi orang lain tadi. Makanya di sini kaidahnya ad-dararu la yuzalu bid-darar. Mudorotan tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang semisalnya. Yang kelima, yaitu kaidah al-'aidah muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dapat dijadikan menjadi hukum. Ini berdasarkan pada ayat Al-Quran dan juga hadis. Ayat Al-Quran, khudil afwa wa amr bil urfi wa 'arid 'anil jahilin. Yang artinya dan suruh orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Yang ma'ruf ini apa? Yang menjadi kebiasaan di antara masyarakat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Cara yang baiknya apa? Sesuai dengan standar yang ada di masyarakat. Kalau dalam hadis, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'. Sesuatu yang dianggap orang muslim itu baik, maka menurut Allah juga baik. Kalau sesuatu itu dianggap jelek bagi orang muslim, maka Allah pun menganggapnya jelek. Berarti di sini berdasarkan pada budaya ataupun adat istiadat yang ada di tempat tadi. Nah, contoh dari kaidah turunan dari kaidah fikih ini adalah al-hukmu bil mu'tad la bin nadir. Bahwasanya menghukumi sesuatu itu berdasarkan pada hal yang sifatnya mayoritas, bukan hal yang bersifatnya parsial. Jadi misalkan dalam satu masyarakat, misalkan dalam contoh mahar, misalkan mahar yang ada di dalam masyarakat itu ya mahar yang sewajarnya. Sehingga kalau misalkan ada orang yang memberikan mahar yang di luar batas kewajaran, misalkan maharnya dalam bentuk rumah, mobil, dan lain sebagainya, maka yang menjadi tolak ukur hukum di masyarakat tersebut adalah bagaimana mahar bagi mayoritas perempuan yang ada di daerah tersebut. Makanya di sini hukumnya apa? Al-hukmu bil mu'tad la bil nadir. Hukum suatu hal itu ditetapkan berdasarkan yang bersifatnya global, bukan parsial. Kemudian yang kedua adalah al-ma'ruf baina tujar kal masyruf bainahum. Sesuatu yang dikenal di antara pedagang itu dianggap sebagai syarat di antara mereka. Ya contoh kalau misalkan kita punya toko bangunan, yang namanya kalau beli bata pasir pasti diantar, ya otomatis ini menjadi syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau membuka toko bangunan. Jadi kita nggak boleh membuka toko bangunan tapi kita tidak menyertakan fasilitas pengantaran barang tadi. Yang ketiga, at-ta'yin bil urf kat-ta'yin bin nas. Ketentuan yang berdasarkan uruf itu sama saja dengan ketentuan yang berdasarkan nas. Jadi contoh kalau misalnya kita melakukan kerjasama, misalnya menitipkan hewan ternak kita kepada orang lain, ya harus ditetapkan bagi hasilnya nanti seperti apa. Nah, bagi hasil yang kita tetapkan seperti ini, itu sebagaimana. Nah, yang dibolehkan ataupun hukumnya seperti apa yang kita tetapkan, apa yang ditetapkan berdasarkan nas. Oke, demikian materi dari saya terkait dengan kaidah fikihnya. Kurang lebihnya sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.